welcome back to my channel and this is Sastra. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertiga lagi kali ini everyone. Thank you so much for clicking stop by to watch us, and today I'm not alone. I'm bringing the most beautiful one. Thank you. Hi, assalamualaikum. I'm Tika. Hai Mistika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa memilih warna ini hari ini Mistika? Biar lebih terlihat ini ada adem. Adem tuh sejuk ya. Sejuk itu kalau malah itu dingin. Manis sejuk itu cool, hangat. Kok sejuk hangat. Enggak itu maksudnya. Oh, hangat. Aku belajar loh adem. dari perempuan Melayu itu kayak kalau warna-warna tudungnya tuh warna Betul. kalem gitu ya. Peach ya. Peach, ini peach, terus warna-warna pastel. Jadi kayak ngaruh ke muka gitu. Jadi lebih lembut Dan gitu lebih bersinar. kan. Lebih bersinar gitu auranya, Masya Allah. Cantik banget Mistika. Madri banget ya sih. Keibuan. Ibu-ibu. Enggak ibu-ibu, keibuan. Masya Allah. Oke. Jika di sebelah saya sudah keibuan dan di sebelah saya ada kebapakan. Assalamualaikum. Dari yang kebapaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mr. Ajis? Alhamdulillah. I love the combinations Very excited. of blue and white. Is it blue? Yes, it's blue in the camera. It's a purple. It's a purple? Yes. Is it purple? It's a blue in the camera. Yeah. Yang salah siapa? Blue atau purple? Aku nggak tahu. Tapi it looks good on you anyway. Thank you so much. Yes. Gimana kabar Mr. Ajis? Very excited. Setelah bulan Syawal, aman? Aman. Sudah mengunjungi banyak mall gitu kan, balas dendam gitu ya. Sudah ya. Aduh, mall di Jakarta penuh Mister di mana-mana. Masya Iya. Allah. Oke, nah ngomong tentang mall Mister, kali ini ada sebuah video ada di Mall Malaysia. Tahu dong Pavilion? Tahu dong, pernah kesana. Pernah, sama siapa? Sama Uncle Kajang. Oke, Kajang, Masya Allah. Inilah Pavilion Malaysia. Ternyata saat ini Malaysia itu punya mall dan sudah mengaplikasikan SDG, Mister. Dan Sustainable Development Goals. Betul. Dan tidak hanya sebatas sebuah wacana ataupun sebatas sebuah campaign aja, tapi benar-benar mereka sudah mengaplikasikan. Ada sebuah email datang dari kakak. Ini aku nggak tahu kakaknya namanya siapa. Kakak Dana. Hai Kakak Dana, boleh dibaca coba Mistika? My name is Dana. I'm currently working within the shopping mall industry in Kuala Lumpur. I would like to share some insight on how environmental, social, and governance ESG practices are being actively implemented across shopping malls in Malaysia. Oke, berarti akan ada environmental, social, and governance. Environmental, sosial, sama governance. Berarti 3 aspek itu digabungkan semua ketika membangun mall. Yes, which may be relevant for your YouTube content. Oke. In recent years, shopping malls in Malaysia have undergone a significant transformation. They are no longer focused solely on retail, but are evolving into sustainable lifestyle ecosystems aligned with global ESG and United Nations Sustainable Development Goals or SDG. Oke. Mall itu kan pakai lampu banyak banget. Betul. Ya. Macam mana kita mall boleh fokus kepada sustainable Berarti lifestyle sumber tenaganya yang harus kita cari tahu nih. Sumber tenaga listriknya dari mana? Ini kan pavilion itu kan the heart of the Kuala Lumpur. Yes, betul. Macam mana Bukit dia? Jalil. Iya, Bukit Jalil. Bukit Jalil. Oh, ada pavilion Bukit Jalil juga. Oke, coba lanjut. From an environmental perspective, all malls have invested heavily in renewable energy, particularly solar panel systems. Solar panel as the source of the electricity. For example, large-scale malls such as IOI City Mall and One Utama have installed extensive solar infrastructure, allowing them to reduce carbon emissions and operational costs. Additionally, malls are implementing smart technologies such as motion sensor lighting. Ini kalau ada yang bergerak dia baru nyala. Energy efficient air conditioning, rainwater harvesting systems, and smart parking solution to minimize environmental impact. Jadi kalau nggak ada orang biasanya AC-nya tuh akan naik suhunya. Jadi kalau ada orang baru yang di Indonesia tuh so far tuh aku lihat eskalator. Kalau eskalator nggak ada orang dia diem. Kalau ada orang dia berjalan. Sedangkan di sini sudah ada lightnya juga seperti itu. Sampai air conditionernya. Wow, the best. Lanjut. To further enhance sustainability, some malls are implementing rainwater harvesting systems. Rainwater harvesting berarti
menada air hujan. Yes, betul. In Pavilion, for instance, water tanks are constructed to collect rainwater and groundwater. The collected water is then reused for non-potable purposes such as floor cleaning and landscape irrigation. Wow. Including watering plants and greenery. This significantly reduces reliance on treated water and supports efficient resource management. In terms of waste management untuk sampah, malls are introducing recycling hubs, food waste digesters, and textile recycling initiatives in collaboration with organizations. These efforts not only reduce landfill waste but also encourage sustainable behavior among shoppers. Another key initiative is food waste composting. Food waste composting? Yes. It's also for plants, yeah. Food waste is collected from restaurants within the mall, specifically focusing on halal food waste. Wow, sampai harus halal. Ya, karena kan dia akan diolah ya soalnya. Jadi yang disentuh itu harus yang halal gitu. Berarti mungkin seperti itu ya. Kita kan sampah aja. Iya, nggak dipilah. Nggak dipilih-pilih, nggak dipisah-pisah. Mungkin dipilih yang plastik yang non, tapi ini udah halal yang sampah pun masih dibedakan orang Malaysia halal dan tak halalnya. Wow, berarti udah beberapa langkah. Hey. Okay, continue. The collected waste is then transported to a central processing facility at Pavilion Bukit Jalil. Jadi mereka tuh sebenarnya udah terkoneksi, sudah integrasi, antar pavilion ya berarti. Iya, antar instansi dan organisasi juga. Betul. Gitu. Makanya tadi kan dibilang kan tadi environmental, social and government gitu. Jadi banyak yang dilibatkan. The composting process takes approximately 24 hours, where 1,000 kg of food waste can be converted into around 200 kg of organic fertilizer. Within 24 hours only, they got the machine, they got the technology. Wow. They don't only talk. Wow. Ini berarti memang enggak recyclingnya sistem gitu loh, Mister. Siklusnya sudah sangat jadi jelas. SDG itu bukan hanya label, tapi benar-benar implementasinya nyata sekali gitu ya. Betul. The resulting fertilizer is then redistributed to the community and local authorities such as DBKL, where it is used for landscaping and environmental enrichment. From a social standpoint, malls are actively engaging communities through sustainability campaigns, eco-workshops, and corporate social responsibility or CSR programs. They also emphasize inclusivity, accessibility, and customer well-being, while ensuring proper health and safety standards for both visitors and employees. On the governance side, mall operators are adopting structured ESG frameworks, including international certifications such as ISO standards and local ESG benchmarks. Sustainability is now integrated into long-term business strategies with clear targets, reporting systems, and board-level oversight. So economically, we are not only talking about governance side, but it's economically benefits everyone. For the whole people in Malaysia, in Kuala Lumpur especially. Kuala Lumpur. Overall, ESG is no longer a trend in Malaysia's retail industry. It is becoming a core strategy that shapes how malls operate, engage with communities, and position themselves for the future. I believe this topic could provide valuable insights for your audience, especially in understanding how Southeast Asia is adapting sustainability within commercial spaces. Wow, as far as I know, malls itu salah satu tempat yang benar-benar limbahnya tuh banyak banget. Limbahnya banyak banget dan menghabiskan banyak energi. Betul. Menghasilkan banyak energi, wasting so many energy buat listrik, buat AC, buat apapun segala yang ada di sana itu. Mereka menggunakan mesin-mesin itu pakai energi banyak banget dan kita nggak pernah terpikir ternyata mereka menggunakan energi itu bisa mengembalikan energi juga dengan cara yang
pakai ini, pakai planning dan juga pakai strategi menyangkut ada pemerintah, ada sosial, sama ada lingkungan. Banyak loh. Ya, wah, silakan. Jadi biasanya kalau misalnya mall-mall ini, kalau misalnya kita tahu ya para developer mall, mereka pasti commercial area, maunya untung terus gitu kan. Terus biasanya kadang-kadang di mall-mall ini biasanya apa sih yang mereka promosiin? Acara ini atau mungkin dekorasinya ya kan, dekorasi raya, dekorasi Natal, atau mungkin eskalatornya bagaimana. Dan di sini amazing sekali mereka tuh menawarkan ya tadi sustainability itu baru pertama kali nggak sih didengar? Aku juga pertama kali dengar ada mall-mall tempat pusat perbelanjaan seperti ini tuh menawarkan campaign tentang ESG. Aku amazingnya itu adalah yang pertama adalah penggunaan panel suryanya pasti. Kemudian ada yang namanya penadah air hujan. Penadah air hujan. Bayangkan loh di kota-kota besar di mana biasanya kan udah yang namanya air itu kan pasti udah kadang-kadang sulit ya misternya karena terlalu banyak hunian juga kan. Dan di sini mereka punya inovasi untuk penadah air hujan dan endingnya tuh digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Nah itu dia. At first aku air hujan ditadah itu bersih nggak ya? Itu ternyata memang ada jatah-jatahnya air hujan yang ditadah itu ternyata untuk penyiraman tanaman, kemudian untuk mopping the floor, atau untuk sesuatu yang tidak digunakan untuk konsumsi kita ternyata. Dan itu amazing loh Mister, baru sadar gitu. Ternyata ya kalau aku bisa kembali flashback itu hanya diaplikasikan di Putrajaya aja kan, di pusat-pusat pentakbiran, kemudian di masjidnya juga kan tidak ada air conditioner, mereka menggunakan sistem itu dan itu disalurkan ke seluruh daerah bangunan Putrajaya kan, air conditioner sistemnya gitu. Inovasi yang pasti harus diimplementasikan pada bangunan-bangunan baru di Malaysia gitu, dan bangunan-bangunan yang lamanya harus adjust. Nah itu dia. Betul. Dan Mr. Sada dan Mistika, banyak loh mall-mall di Indonesia yang gagal didirikan karena studi timbalnya tidak memenuhi kelayakan. Timbal itu adalah ya bagaimana kendaraan yang keluar masuk, kemudian sampah yang diproduksi dari mall tersebut gitu ya, kemudian penggunaan electricity juga gitu. Jadi polusi juga yang dihasilkan gitu kan, karena ada sampah dapur, asap-asap dari dapur juga, kendaraan yang semua berkumpul jadi satu di dalam mall itu. Banyak yang tidak lolos studi kelayakan karena kerusakan pada lingkungannya lebih besar daripada benefit yang dia profitnya bukan cuma developer aja, cuma mereka aja, tapi tidak untuk orang secara masif seperti itu. Di Indonesia saja Mistika dan Mr. Sastra, untuk pembangunan solar panel gitu ya, panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah 2 lantai, tahu nggak berapa harganya? 84 juta. Itu untuk pembangunan instalasi solar panel itu. Jadi Mistika cukup mahal, tapi kedepannya Mistika dan betul. Tidak lagi bergantung pada electricity, batu bara atau non renewable energy gitu ya, atau minyak bumi atau yang lainnya. Jadi betul-betul semuanya itu dari solar panel gitu, dan ini adalah investasi yang memang sangat mahal gitu. Jadi bisa dibayangkan pemerintah sangat berani untuk mengeluarkan, pemerintah bekerja sama dengan swasta tentunya ya, berani sekali mengimbau para penyelenggara usaha mall ini atau developer ini untuk membangun mall-mallnya atau melengkapi mall-mallnya dengan standar dan teknologi ESG ini gitu, karena memang sangatlah mahal sekali. Tapi kedepannya ekosistem di sekitar Kuala Lumpur atau di sekitar mall tersebut akan sangat sehat, sustain. Dan it's a future. Ya, this is the future. Benar, semoga bisa diikuti oleh mall lain. Mister pernah We are living in the future already. Iya, aku pernah lihat video ya. Jadi ada mall di Jakarta, di mana kayak misalnya di mall itu kan banyak toko-toko makanan kan, ya kan itu juga kalau makanan-makanan restoran gitu kan, kedai-kedai. Nah, di mana makanan-makanan masih banyak yang tersisa atau tidak habis atau tidak laku dijual. Endingnya oleh para waiternya atau waitressnya itu adalah dibuang begitu saja. Tapi di sini ada ide lagi nih, gimana caranya kalau kita membuat composting fertilizer digunakan untuk iya, mesti step demi stepnya itu sudah jelas loh Mister. Kamu buang makanan di sini, buang makananmu kamu dipilah halal non halal. Kemudian yang halal akan pergi ke sini, yang halal akan ke sini. Jadi semua sudah ada yang bertanggung jawab di situ, sudah ada yang menunggu di situ Mistika. Jadi dipilah, and then what? Kamu buang di sini organik, sini non organik, and then what?
Kamu di sini kaleng, di sini kertas, sini kayu-kayu, and then wow. Kita kan cuma masih sebatas itu. Tidak ada keberlanjutan. Tidak ada ya cuma sampai seperti itu aja Mistika. Tapi sebenarnya kalau dibilang mall-mall maunya yang profit aja gitu ya. Sebenarnya ini juga profitable sekali loh, tapi memang tidak hari ini dirasakannya gitu. 10 tahun ke depan mereka akan merasakan bahwa mereka tidak lagi tergantung pada pembayaran listrik yang masih puluhan juta atau mungkin ratusan juta gitu ya setiap bulannya. Tapi mereka hanya akan mengeluarkan cost yang sangat minim untuk pemeliharaan mungkin gitu ya Mr. Betul, dan ternyata keberadaan mereka juga bermanfaat untuk orang banyak di sekitar mereka juga. Balik lagi ke ekosistem sosialnya dapat gitu. Jadi keren banget ya kalau bisa dijadikan standar mall. Model pembangunan. Oke, coba kita lihat ada videonya everyone ya. Cuma 3 menit ini. Di Pavilion Bukit Jalil, dan tidak hanya di Pavilion, ada juga beberapa mall yang sudah disebutkan tadi. Here we go. Sustainability is more than just a commitment. It's our future. At Pavilion REIT Properties, we prioritize sustainable practices throughout our business, ensuring a lasting value to our stakeholders and the environment. We draw inspiration from 13 UN Sustainable Development Goals, aligned with our ESG priorities. In 2024, we collected food waste management. 200 tons of food waste, transforming it into 25 tons of compost, reducing landfill waste, and supporting our urban herb gardens. Thriving on Pavilion's organic fertilizer, our herb gardens provide fresh produce to the community, encouraging greener spaces and healthier living. We support a circular economy and sustainable retail by incorporating sustainable habits into our daily lives. By implementing smart parking systems and dedicated EV parking bays in our malls, we help reduce carbon emissions and support visitors in making greener travel choices. Across Pavilion REIT Properties, we have achieved 31% renewable energy usage in landlord electricity through our green electricity tariff subscription. Our collective sustainability initiatives have earned us recognition from leading bodies and inclusion in the FTSE4Good Bursa Malaysia Index. Each year, we participate in the Global Earth Hour movement to raise awareness on climate action and energy conservation. Water conservation is a key part of our sustainability journey. We have reduced overall landlord water usage by nearly 10%. Through innovative solutions such as rainwater harvesting and air handling unit condensate recycling, we invest in continuous training covering anti-corruption, first aid, and zero waste practices to build an ethical and future-ready team. Sustainability is essential to our future, and it begins with the commitments we make today. Exactly. At Pavilion REIT Properties, our values shape every decision, leading the way towards an impactful tomorrow. Oh my god, aku terharu melihat ini. It's so futuristic. I'm like, they're living the future gitu loh. Karena kita keterbatasan semua natural resources kan akan ke depan. Jadi bagaimana untuk kita bisa survive ya seperti ini caranya gitu. Dan semuanya tuh mau bekerja sama, nggak ada yang selfish gitu. Jadi semua bisa berjalan. Kenapa? Karena ada kerjasama, ada pengawasan, pemerintah juga turun di situ. Kemudian pelaku usaha sadar, masyarakatnya pun sadar gitu loh. Semuanya bisa sadar. Kenapa? Mereka punya otak, education, well educated. Balik lagi ke situ, Mister. Ngomong sesuatu. Well educated sih Indonesia juga punya banyak ya, Mister. Cuma pertanyaannya adalah capital. Capital itu mau diarahkan ke hal-hal yang bermanfaat atau bermanfaat untuk banyak manusia dari segala lapisan atau tidak gitu loh. Emang ada sekarang capital kita digunakan untuk tidak bermanfaat untuk manusia? Donations. Ya, donation. Okay. We know already. Okay. Jadi kita tahu bahwa Dewasa ini di milenium baru ini gitu ya, masuk ke tahun 2026, setidaknya Southeast Asia itu kan sudah sangat melek dengan teknologi teknologi yang
sudah sangat mendukung berbagai aktivitas gitu ya, baik di dalam ruang maupun di luar ruang. Salah satunya tadi seperti pengelolaan food waste gitu. Itu kan sebuah cost baru apabila sebuah mall itu mempunyai pengolahan limbah makanan gitu ya, pengolahan berbagai macam limbah. Tapi mereka mau menginvestasikan di hal tersebut dan memanggil ahlinya, kan pasti ada berarti ahli maintenance, pengelolaan siapa, kemudian pasti ada saintisnya. Ada mesin-mesinnya juga yang baru. Ada saintisnya juga di situ gitu. Jadi instead of mereka menghabiskan uang bermahal-mahal untuk membayar sumber energi yang dari non-renewable energy gitu ya, mereka justru memilih untuk menghabiskan uang yang mungkin juga ada spend-nya gitu ya, tapi untuk sesuatu yang lebih baik untuk mereka di masa depan, untuk anak cucu mereka gitu. Karena lagi-lagi prinsip hidup saya adalah gini, kita meminjam masa sekarang gitu ya, hal-hal tersebut kita pinjam dari generasi mendatang gitu loh. Kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bahwa generasi anak cucu kita itu masih bernapas dengan udara bersih seperti apa yang kita hidup sekarang, kemudian space, lingkungan hijau yang seperti sekarang kita bisa lihat keindahannya, anak cucu kita juga nanti bisa rasakan gitu. Jadi itu harus kita pastikan kembali kepada mereka gitu, dan salah satu hal seperti inilah yang perlu kita contoh gitu. Malaysia sudah tidak lagi berpikir tentang bagaimana memastikan orang-orangnya dapat makan atau tidak gitu ya, Mister. Mereka sudah berpikir tentang bagaimana teknologi yang insan ciptakan dapat bermanfaat positif untuk keberlangsungan insan lebih jauh lagi gitu, bukan cuma tentang nggak ada yang selfish, Mister. Betul, jangan sampai teknologi yang diciptakan oleh manusia merusak alam dan menjadikan manusia tidak bisa hidup untuk lebih lama. Hanya profit untuk mereka saat ini aja, pelaku-pelaku usaha untuk saat ini aja, dan tidak memikirkan generasi-generasi ke depan gitu. Dan itu aku bilang tadi, mereka nggak selfish tapi very wise. Oke, Mistika, ada yang sampaikan sebelum kita menutup video ini? Ya Allah, ada aja kegiatan orang Malaysia bikin gitu yang bikin kita semakin Aku cuma mau bilang, semoga mall ini ya bisa menjadi inspirasi, inspirasi kepada para developer lain. Jadi bukan hanya membangun mall hanya memang untuk komersial mencari keuntungan, tapi harus memikirkan ke depannya juga. Betul, lingkungan gitu juga, selain profit ya. Tapi Mister dan Mistika, saya rasa kalau masyarakatnya nggak siap juga percuma sih, gitu. Masyarakatnya nggak sadar juga percuma. Jadi sebenarnya ini semua adalah hasil kolaborasi dari masyarakat Malaysia itu sendiri, gitu. Kesadaran memilah sampah, ya kan, itu juga perlu juga diimplementasikan sejak dini. Jadi semuanya tuh benar-benar suportif gitu loh. Jadi kayak, oh kita udah bisa nih melakukan teknologi ini karena masyarakatnya sudah mampu memilah-milah sampah. Makanya dicoba dulu biar terbiasa. Gimana? Iya, aku sih agak-agak pesimis untuk bisa ya. Karena memang lihat sampah di jalan aja masih banyak. Iya, maksudnya kita tuh sudah sejak 20 tahun yang lalu punya sampah yang terpilah, warna orange, warna biru, dan warna hijau. Sudah punya itu. Setiap saya mau buang sampah, saya harus begini nih. Kita lihat dulu sama semua isinya gitu. Nah itu tuh, jadi kayak aduh gitu. Kita nggak bisa nyalain pemerintah juga sih. Kita nggak bisa nyalain saintis juga. Tapi kita semua ya, kita semuanya harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Bener. Ada aja yang kalian bikin yang membuat kita oh my god makin ketinggalan. Yang membuat kita kangen untuk datang ke Malaysia. Wow, itu. Okay guys, thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. So if you find this video good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget like button subscribe. Mas Nofong masih in Indonesia. Makin pusing kita nggak ada di Indonesia. Terima kasih untuk inspirasinya. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.